Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alexia Deskarna Sarilai. Saya merupakan guru fisika di SMA Swasta Katolik Bintang Laut. Pada hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Sebelum kita ke materi, pernah nggak sih kamu membayangkan apa yang menyebabkan lampu pada suatu rangkaian listrik dapat menyala? Kalau satu lampu mati di rumahmu, kenapa lampu lainnya tetap nyala? Contohnya, kamu ingin matikan lampu di kamarmu, kenapa lampu di ruang tamu masih hidup? Seperti itu. Selanjutnya, mengapa lampu Natal bisa mati semua jika satu lampu rusak? Contoh dari lampu Natal itu ialah kelap-kelip. Nah, ketika lampu di kelap-kelip tersebut salah satunya rusak, kenapa lampu lainnya tidak menyala lagi? Apakah yang menyebabkan hal tersebut? Bagi kamu yang penasaran, tonton terus video ini sampai akhir. Adapun tujuan pembelajaran rangkaian listrik pada hari ini ialah yang pertama, peserta didik dapat menganalisis arus listrik, hambatan total dalam rangkaian listrik tertutup. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan rangkaian seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, rangkaian listrik itu apa? Rangkaian listrik sendiri ialah jalur tertutup tempat arus listrik mengalir. Jika jalur terbuka, arus tidak bisa mengalir dan lampu tidak menyala. Apakah rangkaian listrik yang dimaksud dengan jalur tertutup tersebut? Di sini Ibu akan menampilkan jalur tertutup yang dimaksud dengan menggunakan aplikasi PET. Pada rangkaian listrik sederhana, 3 komponen yang paling penting. Yang pertama itu ada baterai. Baterai sendiri berfungsi sebagai sumber energi. Kemudian yang kedua ada kabel. Kabel sendiri berfungsi untuk menjadi penghantar arus listrik. Yang ketiga itu ada hambatan yang berupa lampu. Nah, lampu sendiri berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, di sini Ibu akan merangkai lampunya. Selanjutnya di sini Ibu tambahkan dengan saklar ya. Oke, tadi dikatakan bahwa rangkaian listrik itu adalah jalur tertutup tempat arus listrik mengalir. Jalur tertutup yang dimaksud ialah ketika kamu menekan tombol on pada saklar, maka akan ada arus listrik yang mengalir. Sedangkan jalur terbuka itu ialah ketika saklarnya sudah off, yang artinya tidak ada aliran arus listrik yang mengalir. Nah, seperti ini contohnya ya. Kemudian, arus listrik itu apa? Arus listrik sendiri adalah aliran muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Bagaimana cara arus listrik ini mengalir? Arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, di sini ya, dari potensial tinggi ke potensial rendah. Dimaksud dengan potensial tinggi ialah positif, sedangkan yang dimaksud dengan potensial rendah ialah negatif. Di sini dikatakan bahwa arah arus listrik itu berlawanan dengan arah gerak elektron. Nah, gerak elektron yang dimaksud ialah yang ini, yang warna biru tadi ya. Nah, di sini kalau dia arah gerak elektron, dia bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi. Seperti itu. Selanjutnya, apa yang menyebabkan lampu pada suatu rangkaian listrik dapat menyala? Tentu jawabannya pasti sudah tahu. Tersebut dapat menyala karena ada aliran arus listrik. Rangkaian listrik terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada rangkaian seri. Rangkaian seri sendiri adalah jenis rangkaian listrik di mana komponen-komponen listrik disusun secara berurutan dalam satu jalur tunggal sehingga arus listrik mengalir melalui setiap komponen tanpa percabangan. Yang kedua ada rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah jenis rangkaian listrik yang menyusun komponen-komponen secara sejajar atau bercabang sehingga arus listrik memiliki lebih dari satu jalur untuk mengalir dan setiap komponen mendapatkan tegangan yang sama. Percabangan yang dimaksud itu adalah ini ya, jalurnya.
Di dalam rangkaian listrik terdapat 3 besaran penting. Yang pertama ada arus listrik yang ditandai dengan simbol I, satuannya ampere, kemudian ada tegangan ditandai dengan simbol V, satuannya volt, kemudian ada hambatan pengganti yang ditandai dengan simbol R, satuannya ohm. Kemudian pada rangkaian seri, arus listrik yang mengalir di setiap hambatan listrik itu sama besar. Kemudian pada rangkaian paralel, jumlah kuat arus listrik pada masing-masing cabang. Pada rangkaian paralel, kuat arus listrik merupakan jumlah kuat arus listrik pada masing-masing cabang. Yang kedua, pada rangkaian seri, besar tegangan totalnya sama dengan jumlah tegangan pada masing-masing hambatan. Sedangkan pada rangkaian paralel, besar beda potensial pada setiap hambatan listrik sama besar. Selanjutnya, yang ketiga, pada rangkaian seri, hambatan pengganti adalah R1 ditambah R2 ditambah R3. Sedangkan pada rangkaian paralel, 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Nah, supaya kamu semakin paham tentang rumus tersebut, kita akan bahas contoh soal di bawah ini. 3 buah resistor masing-masing hambatannya R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, R3 sama dengan 10 ohm disusun secara seri, lalu dihubungkan dengan sumber tegangan 24 volt. Itulah hambatan total arus listrik yang mengalir pada rangkaian dan tegangan masing-masing resistor. Di sini Ibu sudah menggambarkan rangkaian tadi, dikatakan pada soal 3 buah rangkaian resistor dipasang secara seri. Yang pertama itu R1-nya sama dengan 4 ohm, kemudian R2-nya 6 ohm, kemudian R3-nya 10 ohm. Selanjutnya dihubungkan dengan tegangan yang sebesar 24 volt. Maka diketahui R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, R3 sama dengan 10 ohm, kemudian V total sama dengan 24 volt. Yang ditanya tadi adalah hambatan total. Nah, rumus dari hambatan total itu ialah R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, di sini R1-nya adalah 4 ditambah 6 ditambah 10. Hasilnya adalah 20 ohm. Pertanyaan yang kedua adalah arus listrik. Nah, di mana rumusnya adalah I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Nah, dari manakah kita memperoleh nilai I total tersebut? Itu menggunakan rumus V sama dengan I dikali R. Nah, di sini yang digunakan nilainya adalah V total, kemudian I total, dan R total. Karena di sini V total sudah diketahui 24 volt, kemudian I-nya masih belum diketahui, dan R totalnya sudah diketahui 20 ohm, maka tinggal pindah ruas, I sama dengan F per R. Nah, di mana 4/20. Hasilnya adalah 1,2 ampere pada masing-masing resistor. Maka rumusnya adalah V1 sama dengan I1 dikali R1. Nah, di sini berapa nilai dari I1-nya? Perlu kamu ingat tadi, I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Nilai dari I total tersebut adalah 1,2. Nah, 1,2 dikali R1-nya adalah 4. Maka hasilnya adalah 4,8 volt. Selanjutnya untuk V2 sama dengan I2 dikali R2. Nah, nilai dari I2 sendiri adalah 1,2 dikali 6. Maka hasilnya adalah 7,2 volt. Selanjutnya V3 sama dengan I3 dikali R3. Nah, di sini 1,2 dikali 10, maka hasilnya adalah 12 volt. Nah, tadi dikatakan bahwa tegangan listrik itu sama dengan jumlah dari tegangan masing-masing resistor, yang artinya 4,8 tambah 7,2 ditambah 12 itu 24 volt. Nah, 24 volt ini sama dengan jumlah tegangan total pada rangkaian. Nah, untuk
membuktikan hal tersebut, mari kita lihat pada aplikasi. Di sini Ibu sudah merangkainya. Di sini tadi R1-nya sama dengan 4 ohm, kemudian R2-nya sama dengan 6 ohm, kemudian di sini R3-nya adalah 10 ohm. Nah, mari kita cek untuk arus listriknya, yaitu 1,2 ampere terbukti ya. Di sini 1,2 ampere. Kemudian ketika dia mengalir di sini juga masih 1,2 ampere. Di sini 1,2 ampere. Selanjutnya di sini 1,2 ampere. Selanjutnya di sini juga masih 1,2 ampere. Nah, terbukti ya teori yang menyatakan bahwa listrik yang mengalir di setiap hambatan listrik sama besar ya, nilainya tetap sama. Kemudian mari kita cek untuk tegangan pada masing-masing rangkaian atau pada masing-masing hambatan. Nah, untuk tegangannya sendiri nilainya adalah 24 volt ya. Nah, di sini terbukti ya. Tegangan pertama nilainya itu adalah 4,8 volt. Kemudian pada tegangan kedua tadi nilainya adalah 7,2 volt. Pada rangkaian ketiga tadi nilainya ada 12 volt. Terbukti ya di sini nilainya sama. Nah, terbukti di sini sudah kita uji dengan menggunakan aplikasinya sendiri. Nah, gimana pembahasan tentang soalnya? Fisika asik bukan? Supaya kamu lebih paham, Ibu akan memberikan tugas yang akan dikerjakan di rumah. Jawabannya di bawah ini. Selamat mengerjakan. Nah, jadi kesimpulannya, pada rangkaian paralel tadi ketika salah satu kabelnya dilepas atau rusak atau lampunya yang rusak, maka lampu yang lainnya itu akan tetap hidup. Sedangkan pada rangkaian seri ketika kabelnya rusak atau lampunya rusak itu akan mati semuanya ya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia itu cenderung menggunakan rangkaian paralel agar ketika lampunya yang satu mati tidak mempengaruhi lampu yang lain. Sedangkan pada rangkaian seri, semisal ada lampu yang rusak, maka itu akan mempengaruhi lampu yang lainnya. Bisa nggak kamu bayangkan misal dalam satu kampung itu menggunakan rangkaian seri? Nah, apa jadinya ketika lampu yang satunya pasti akan gelap gulita. Nah, itulah alasan harus menggunakan rangkaian paralel. Selanjutnya, kesimpulan yang lainnya, di sini saya pasang kembali ya kabelnya. Bisa kamu lihat sendiri perbedaannya. Nah, untuk rangkaian seri sendiri, dia cahayanya itu lebih redup dibanding dari rangkaian paralel. Hal ini disebabkan karena setiap lampu pada rangkaian paralel menerima tegangan penuh dari sumber tegangan. Sementara pada rangkaian seri, tegangan akan terbagi rata di antara lampu-lampu tersebut. Hal ini menyebabkan lampu paralel memiliki daya yang lebih besar dan cahaya yang lebih terang, sesuai dengan prinsip bahwa semakin besar daya yang disalurkan ke lampu, semakin terang nyalanya. Daya sama dengan tegangan dikali arus listrik. Demikianlah pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.